lumayan juga ya. Fisiknya juga. Oh, lebih berat ya kalau pelacur dia kan harus interaksi. Harus Oh. Ya, kalau interaksi itu tenaga ya. tenaga. Ya. Oke, Bu Rian, bagaimana suara saya di Jakarta? Apakah terdengar? Suara tapi gambar nggak ada. Ada Pak Antar, terjelas apa terdengar? Nah, itu. Iya. Ntar Pak Satik nanti tak begitu itu indahnya. ya ntar saya tak dandan dulu. Oke. Bagaimana Jakarta? Kenapa Pak? Kabar Jakarta? Jakarta sudah tidak hujan lagi. Kemarin hujan terus Pak. Ya dibetulin. Gimana Kalau Pak? tugas corona putihnya dibetulin. Oh gitu ya. Pak Safek tambah muda Pak. Ya? Tambah muda. Ya jelas. Kan ada Tuhan. Oh iya. Kan ada Tuhan. Ya. Jadinya tambah muda ya Pak ya? Iya. Saya tambah tua, awet tua. Ya. Ya Pak. Oke. Kawan-kawan Jakarta mana nih belum muncul? Iya nih udah tak umumkan. Sebentar Pak, saya colekin satu-satu ya Pak ya. Ya. Colek-colek Bu, jangan colek-colek ya Bu. Ya. Kayak lagunya siapa itu? Camelia Malik kan? Colak, colek, colak, colek, colek. Iya. Itu lagu zaman bahula. Anak-anak sekarang mana tahu tuh. Iya emang. Iya. Anak saya tanya, tahu nggak Camelia Malik? Saya nggak tahu. Pada nggak kenal. Pada nggak kenal, betul. Kata sayang. Bentar, Pak. Yang dulu kita bicarakan. Gimana Pak? Yang dulu kita bahas gimana? Udah berjalan belum? Oh, ya sedang ini. Paling minggu depan Pak. Saya kan. Sambutan kawan-kawan gimana Pak? Kenapa? Sambutan kawan-kawan gimana? Antusias? Kalau di sini sih antusias. Cuman kan menunggu saya gitu. Kemarin kan udah saya samper-samperin. Menunggu anak narkoba yang menunggu. Ya kemarin masih ada yang kurang. Insya Allah minggu depan Pak saya mulai Pak. Oke. Pak Safik tak kabarin. Bu Ayu nih gimana Bu Ayu nih? Bentar Dok, persiapan. Allah, rasa pahit-pahit biasa baik. Enggak gitu kali Dok, bukan. Persiapan tempat Dok. Oh, dan tempat. Jangan lupa ada wedang tehnya, ada wedang uwu. Wah, Bu Ayu udah masuk. Gimana kabar Jogja, Bu Ayu? Hari ini cuacanya? Orang Jogja itu besar. Kenapa? Ya kalau minum jog ya, jog iya. Oh, jog ya, betul. Jog ya. Oke. Tapi kan bagus ginjalnya. Kalau aja nyuruh ngejog, jog no. Oh ya. Ini Gubernur Makassar kok KPK nih?
Hah? Gubernur Sulsel kena Makassar, kena KPK. Oh, soal apa Pak Taufik? Biasa soal duit. Oh, oh, ya beberapa sih saya dengar ada kaitannya dengan ini bantuan sosial selama itu, bansos itu ya. Bukan ini. Kelihatannya bukan itu. Oh, bukan itu ya, yang saya lihat di TV itu. Ya, begitulah Pak. Kalau bansos itu kan dikuasai oleh Banpes. Apa itu? Banpes Ya. maksudnya? Bansos dari ini loh, PBI loh. Oh, Tokoh-tokoh Kang O dari PDI. hmm. Oke. Bagaimana kalau kita mulai dulu aja, Pak Safik? Manut. Ya, siap ya. Baik, teman-teman, karena sudah waktunya ini ya, nanti sayang waktu kita terbuang. Kita punya banyak materi. Pak Gio mana Pak Gio? Sebentar ya, Pak Gio akan ke situ. Ya, oke. Siap ya. Yes. Jadi kita akan mulai, teman-teman. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Zoom kita. Setiap hari Sabtu, kita punya acara yang pasti sangat menarik dan pasti sangat bermanfaat. Karena ini berkaitan dengan soal tubuh kita sendiri, pemberian Tuhan yang luar biasa ya. Nah, salah satu kehebatan dari tubuh kita akan dibahas hari ini oleh narasumber kita, Bapak Dr. Syafiq, yaitu kelenjar adrenal ya, atau glandula suprarenalis ya. Ini benda yang ya, kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal, betul ya. Kelenjar anak ginjal, betul. Ya, ginjal aja punya anak ya. Iya. Oh, betul. Ya, ini bendanya kecil ya Pak ya, tapi fungsinya luar biasa gede ya. Anak musim. Anak apa? Anaknya sip, anaknya Iya, apa itu fungsi dari kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal atau suprarenalis? Ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Dr. Syafiq. Iya, silakan Dr. Syafiq. Waktu sepenuhnya untuk Dr. Syafiq pada kesempatan ini. Silakan. Selamat siang, kawan-kawan sekalian. Kita akan membicarakan satu kelenjar yang sangat berperan positif dalam kelenjar hormon-hormon. Ya, namanya glandula adrenal atau glandula suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Nah, adrenal ini adalah merupakan dari sistem yang gede yang namanya sistem endokrin. Anda lihat di sini sistem endokrin, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar pineal, ada hipofise, ada adrenal gland, ada thymus, ada pankreas, ada ovarium dan testes. Ya, semua merupakan bagian dari sistem endokrin. Oke. Sama aja nih sistem endokrin ya, ada gonad, ada adrenal, ada tiroid ya. Jadi ini merupakan kawasan yang sangat-sangat penting di dalam tubuh kita. Cuma sekarang kita bahas adalah adrenal gland. Nah, Anda lihat kita sudah bicara tentang pineal gland ya, yang menghasilkan melatonin. Kaitannya dengan hipotalamus, dengan hipofise, di mana hipofise mengeluarkan hormon-hormon, lihat ada growth hormone, ada thyroid stimulating hormone, ada adrenocorticotropic hormone, ada follicle stimulating hormone, ada LH,
ada oksitosin, ada vasopresin dan sebagainya. Ya, ada tiroid ini ya, kelenjar tiroid, tiroksin ya. Nah, ini semua hormon yang ada di tubuh. Dari lambung misalnya hormon gastrin, grelin, histamin, somatostatin, neuropeptid Y, ada pankreas, ada insulin, ada glukagon, ada somatostatin, ada ovarium, ada estrogen, ada progesteron, ada prolaktin, ada relaksin, ada androgen, ada ostradiol, ada kalsitriol, ada renin, ada eritropoietin, ada androgen, ada glukokortikoid, ada adrenalin, ada noradrenalin yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hormon-hormon yang dari adrenal. Sedang di hati ada growth factor, ada ini, kemudian tiroid dan paratiroid ada T3, T4, kalsitonin dan paratiroid hormon, ada hipotalamus, ada dopamin, ada somatostatin, ada vasopressin dan sebagainya. Semua hormon-hormon releasing hormon dan inhibiting hormon. Nah, ini gambarnya. Ini hipofise. Ini hormon-hormon ini yang ke ovarium. Namanya follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Kalau FSH untuk mengeluarkan estrogen, kalau luteinizing hormone untuk mengeluarkan progesteron. Ini ya, juga pada testis. Kemudian ada lagi growth hormone yang pergi ke tulang dan otot. Ada lagi melanocyte stimulating hormone, adalah hormon yang memacu sel-sel melanosit pada kulit. Kemudian ada prolaktin yang memacu kelenjar susu. Kemudian ada lagi adrenocorticotropic hormon yang memacu adrenal gland. Ada yang disebut thyroid stimulating hormone yang memacu thyroid gland. Ada oksitosin yang memacu kelenjar mame. Ada oksitosin juga memacu pada rahim. Dan ada antidiuretik hormon yang pada ginjal. Jadi semua hormon-hormon ini dalam satu kesatuan dipimpin oleh hipofise. Ya, ini gambarnya. Jadi ini ada hipofise lobus posterior, ada 1, 2, 3. Yang lainnya adalah dari lobus anterior. Ya, ini ada yang lobus posterior, ada yang lobus anterior. Yang posterior mengeluarkan oksitosin dan vasopresin. Oksitosin memacu kontraksi otot-otot rahim, memacu pelepasan susu dari kelenjar air susu. Kemudian vasopresin adalah memacu peningkatan resorpsi air dari ginjal, memacu konstriksi dari pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan dari lobus yang depan anterior, dia mengeluarkan growth hormone atau somatotropic hormone yang memacu pertumbuhan, memacu sintesa protein, menghidrolisa semua konsentrasi kadar gula dalam darah. Kemudian dia mengeluarkan juga tirotropic hormone yang merangsang kelenjar tiroid sehingga timbullah tiroksin, memacu follicle stimulating hormone yaitu pada ovarium, memacu terjadinya corpus luteum dan corpus albicans. Kemudian juga mengeluarkan luteinizing hormone untuk mengubah corpus luteum menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Kemudian adrenocorticotropic hormone yang akan kita bacakan memacu adrenal gland. Kemudian juga memacu prolaktin, memacu sekresi susu dari kelenjar susu, berpartisipasi mengontrol reproduksi, dan juga mengatur tekanan osmose, pertumbuhan dan metabolisme, dan juga semua hormon-hormon ini dikeluarkan oleh lobus anterior, yang tadi lobus posterior. Kalau kita kena stres, maka ada dua reaksi. Melalui SAM, yaitu melalui autonomic nervous system, kemudian memacu parasimpatis, memacu simpatis, memacu medula adrenal untuk mengeluarkan adrenalin dan noradrenalin, sehingga menimbulkan efek adanya gangguan, peningkatan gangguan simpatis, gangliosimpatis, akhirnya meningkatkan energi, meningkatkan kewaspadaan, dilatasi pupil, juga aliran darah yang ke otot-otot,
ke jantung dan respirasi menjadi meningkat, serta menurunkan aktivitas sistem pencernaan, mengurangi salivasi dari mulut, dan juga meningkatkan output jantung. Kemudian dari sini akan menimbulkan respon persiapan untuk flight atau flight. Sedang yang melalui hipofise, melalui sistem endokrin ini, jalannya lambat, hipofise, kemudian korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol, sehingga menimbulkan di sini efek yang bersifat lebih jangka panjang. Kalau tadi jangka pendek, sehingga terjaga persiapan tubuh untuk bisa menghadapi stres tadi. Efek dari terlalu berlebihannya kortisol yang dihasilkan oleh adrenal gland ini bisa menimbulkan kelelahan yang kronis, bisa menimbulkan hipertensi, bisa menimbulkan depresi, bisa lapar, bisa radang sendi, pada migrain, bisa menimbulkan tunnel vision, bisa menimbulkan gangguan tidur, serta menimbulkan penyakit refleks asam. Ya, ini sama. Nah, adrenal gland ini ada dua kanan kiri. Dia bentuknya pipih dengan setengah agak seperti bulan, dikelilingi oleh jaringan ikat yang sangat kuat dan oleh serabut-serabut retikuler yang mensupport kelenjar ini, dan berada pada jaringan lemak yang ada di sekitarnya. Dan dia mempunyai dua lapisan, yaitu korteks dan medula. Jadi adrenal gland mempunyai korteks dan medula, selain mempunyai bungkus yang kuat tadi. Nah, dia mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesehatan muskuloskeletal. Dia mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Dia mempengaruhi kesehatan jaringan saraf. Dia mempengaruhi fungsi endokrin, dia mempengaruhi protein dan metabolisme lemak, dia mempengaruhi kemampuan detoksifikasi, dan juga dia bisa memodulasi eukosinoid ini untuk anti radang ataupun mempercepat serta peningkatkan imun. Jadi begitu pentingnya adrenal gland ini karena dia bisa menghasilkan kortisol. Jadi kalau kita sering cemas, kortisolnya berlebihan, maka kita akan menemukan keadaan adrenal fatigue syndrome. Nah, adrenal gland ini ya dilapisi oleh lapisan kapiler-kapiler dengan kapsul yang kuat dan dengan sekat-sekat yang namanya trabeculae. Ini aorta, ini vena cava inferior, ini kelenjar kanan dan kiri, inilah glandula suprarenales atau kelenjar anak ginjal. Ya, kayak topinya dari ginjal. Nah, kalau kita buka kelenjar tadi, kita punya dua lapisan, yaitu yang merah adalah korteks, yang biru adalah korteks, yang merah adalah kapsul, sedangkan yang pink namanya medula. Jadi ini ada kapsul, ada korteks, ada medula. Ini yang kanan dan ini yang kiri. Dan ini aorta, ini arteria relanis kanan kiri. Ini vena cava inferior. Nah, letaknya di tubuh kira-kira di sini. Nah, ini adrenal gland. Ternyata kalau kita lihat pada kadaver, pada orang-orang yang mati, makin ke sini kelenjar ini makin kecil. Karena apa? Karena kita telah banyak mengkonsumsi kortison sehingga adrenal gland ini menjadi atrofi. Orang-orang modern adrenal gland-nya malah kecil, sehingga kemampuannya untuk menghadapi stres sangat minim. Sehingga orang-orang modern sangat mudah sakit atau fragil. Ini jaringan limfenya yang meliputi adrenal gland. Ini saraf yang mensarafinya, ada yang dari ya autonom simpatis dan parasimpatis. Ya, sama aja ini. Ya, ini Anda lihat di sini aorta ini.
Ini ginjal, ini adalah glandula adrenal, glandula ini adalah hiatus aorticus, tempat diafragma, ya, di mana keluar di sini. Ini adalah foramen vena cava dari diafragma, ya. Nah inilah glandula tadi. Kalau kita pecah atau kita potong, maka di sini ada kapsul, ada korteks, ya, ada zona glomerulosa, zona fasciculata, ada zona reticularis, dan ada medula. Apa sih fungsi daripada adrenal gland? Anda lihat di sini kecil tapi hormonnya banyak. Jadi dari ini ada dari korteks zona glomerulosa keluarlah hormon yang namanya mineralokortikoid hormon yang menghasilkan aldosteron. Sedangkan pada zona fasciculata pada korteks mengeluarkan glukokortikoid hormon yang mengatur metabolisme gula, yaitu mengenai kortisol, kortikosteron, dan kortison. Sedangkan zona reticularis dari korteks juga menghasilkan androgen yang memacu maskulinisasi kelaki-lakian, ya. Sedangkan yang medula menghasilkan stres hormon yang namanya epinefrin dan norepinefrin. Jadi kecil tapi banyak hormonnya. Nah, ini hormon adrenal ini bisa mempengaruhi pembuluh darah, bisa mempengaruhi adrenal mata, bisa melalui paru-paru, bisa juga darah, jantung, ya hampir semua organ dipengaruhi oleh adrenal gland ini. Anda lihat di sini, hormon itu ada kaitannya dengan kolesterol. Jadi jangan sekali-kali Anda membenci kolesterol. Kolesterol sangat dibutuhkan karena kolesterol tadi adalah bisa menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, bisa estrogen. Tanpa kolesterol nggak mungkin terjadi hormon-hormon ini. Jadi jangan membenci. Efek daripada terlalu berlebihannya kortisol pada tubuh bisa menurunkan metabolisme, bisa menimbulkan depresi, bisa meningkatkan hipertensi, bisa menimbulkan kelelahan yang kronis, bisa gangguan tidur, bisa migrain, bisa pandangan sempit, bisa penyakit asam lambung, bisa permusuhan, bisa kelaparan, dan bisa radang sendi, serta menurunnya sistem imun. Ya. Jadi dari korteks menghasilkan dari mesoderm ini akan mengeluarkan hormon kortikosteroid dan androgen. Anda lihat di sini, ya ini korteks, dan ini hasilnya. Sama di sini adalah meningkatkan gula darah, kadar gula darah naik, hiperglikemia, kemudian meningkatkan ingatan dan kewaspadaan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kepekaan terhadap nyeri, menurunkan serotonin, dan menekan sistem imun. Ya, sama. Jadi mengganggu metabolisme karbohidrat, sehingga energi sel akan terganggu, homeostasis glukosa akan terganggu, terjadinya meningkatkan kemampuan detoksifikasi, yaitu dengan logam-logam berat, ada toksin, hormon, sedang juga mempengaruhi kesehatan jaringan saraf, memori, belajar, tidur, dan mood, fungsi endokrin, tiroid, pankreas, insulin, ovarium, metabolisme lemak, distribusi lemak, komposisi tubuh, perubahan protein, dan juga integritas selaput lendir. Pada tulang dan otot bisa menimbulkan proses osteoporosis dan osteogenesis, integritas otot, dan juga jaringan ikat. Sedangkan pada peradangan akan menimbulkan pengaturan imun yang pro-inflamasi atau yang anti-inflamasi. Ini bagian korteks, ini bagian medula. Pada korteks mengandung banyak sekali tetes-tetes lemak yang namanya spongiosit. Dari sel-sel tadi menghasilkan glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadokortikoid. Ada 3 lapisan konsentrik
pada korteks ini. Ya, jadi adrenal korteks ini bisa menimbulkan 3 macam hormon, mineralokortikoid dan hormon seks. Glukokortikoid ada hidrokortison, kortikosteron. Pada zona yang kedua yang zona glomerulosa pada korteks, dia 15% daripada korteks, dia berada tepat di bawah kapsula, sel-selnya piramidal dan bersifat kolumner, serta teratur begitu padat, bulat, dan melengkung, menimbulkan kelompok-kelompok sel. Ini zona glomerulosa pada korteks. Yang merah adalah sel-sel zona glomerulosa, yang biru adalah sinusoid, kapiler-kapiler, dan sel-sel endotel dari pembuluh darah. Pada lapisan berikutnya dari korteks namanya zona fasciculata, menempati 65% dari korteks, merupakan zona antara, bersifat sel-selnya polihedral, 2 inti, dan mengandung tetes-tetes lemak pada sitoplasmanya, dan juga mengandung spongiosit, disebabkan oleh karenanya adanya vakuolisasi. Teratur dalam 2 daerah, tebalnya sel dan lurusnya fasciculus. Anda lihat di sini, ini sel dari zona fasciculata yang merah, yang biru itu sinusoid daripada kapiler-kapiler. Lapisan yang ketiga yang namanya zona reticularis menempati 7% dari korteks. Bagian yang terdalam letak di antara zona fasciculata dan medula, itu sel-selnya lebih kecil, ya, kemudian juga irregular, tidak teratur, dan juga saling berhubungan. Kemudian dia mengikat pigmen lipoprotein dari granul, kemudian begitu banyak pada pengecatan. Sedangkan bentuk sel-selnya adalah tidak teratur, pignotis, dan juga banyak sekali sel-sel yang kelihatan mati. Teratur di dalam bentuk jalur-jalur dan kelompok-kelompok. Jadi hormon-hormon yang dikeluarkan oleh korteks yang 3 lapis tadi ada 3, mineralokortikoid hormon, glukokortikoid hormon, androgen hormon. Mineralokortikoid hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel dari zona glomerulosa. Hormonnya namanya aldosteron. Fungsinya adalah penting untuk keseimbangan elektrolit dan cairan. Dia bekerja terutama pada tubulus ginjal yang paling distal, kelenjar-kelenjar salivasi, dan juga kelenjar-kelenjar keringat dalam rangka menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan di tubuh. Juga dia memacu reabsorpsi penyerapan dari natrium dan meningkatkan kadar kalium ekresinya dalam air kencing. Yang kedua adalah glukokortikoid. Dia dihasilkan oleh zona fasciculata korteks adrenal. Di sini mengandung hormon yang namanya kortisol, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, dan memacu gluconeogenesis. Glukokortikoid ini juga mobilisasi asam-asam amino yang berasal dari jaringan di luar hepar, menghambat uptake ambilan glukosa dari otot dan juga jaringan-jaringan lemak, memacu pemecahan lemak, dan menekan respon imun dengan menghancurkan limfosit yang beredar, serta mencegah aktivitas mitosis dari sel-sel imun. Dia mengontrol juga sekresi dari sitokin via sel, yang ada autoklin, ada paraklin, dan ada endokrin, memacu pematangan paru-paru dan produksi surfaktan yang ada pada perkembangan janin. Nah, hormon androgen ini dihasilkan oleh korteks adrenal, yaitu oleh zona reticularis. Dia berfungsi untuk karakteristik seksual laki-laki dan wanita dengan mengeluarkan dehidroepiandrosteron. Dia merupakan androgen lemah
beredar di dalam darah sebagai bentuk dalam senyawa sulfat dan menghasilkan aksi agar supaya bisa diubah menjadi testosteron. Ini zona reticularis. Yang merah adalah sel-sel zona, sedangkan yang biru adalah sel-sel pigmen. Pada medula. Medula terletak di pusat daripada kelenjar adrenal dan terdiri atas sel-sel yang bentuknya polihedral, teratur dalam kelompok-kelompok, dikuatkan oleh serabut-serabut retikuler, dan terdiri atas sel-sel kromafin yang mengeluarkan katecholamin, yaitu mengandung sel-sel dari ganglion simpatis, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Ini yang biru adalah sel dari zona reticularis, yang hijau adalah sel-sel ganglion tadi, sedangkan yang merah adalah sel-sel yang ada pada medula. Sama. Nah, hormonnya yang dikeluarkan medula ada dua, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Kromafin sel adalah merupakan sel neuroendokrin yang bisa melepaskan neurotransmitter ke dalam sirkulasi sistemik yang memberi efek pada organ-organ, banyak organ yang mengandung norepinefrin maupun epinefrin sel, yang menghasilkan norepinefrin dan epinefrin, sehingga kadang-kadang disebut sebagai stres hormon. Epinefrin, sel epinefrin tadi sangat karakteristik karena mengandung sekali granul-granul yang menyimpan epinefrin. Epinefrin itu menyiapkan tubuh agar dia siap tempur, bisa melawan atau bisa menghindar, meningkatkan kerja jantung, terjadi vasokonstriksi pada semua arteri sistemik dan vena-vena, dan juga meningkatkan kecepatan dan pendalaman dari pernapasan, serta meningkatkan kekuatan kontraksi otot. Sedangkan sel-sel norepinefrin ini didasari dengan banyak granul yang lebih besar, yang merupakan kumpulan-kumpulan yang padat sehingga menimbulkan gambaran seperti mata sapi. Dia lebih menimbulkan reaksi yang lebih intens dan dia menyimpan norepinefrin. Norepinefrin meningkatkan tekanan darah. Norepinefrin memacu respirasi. Norepinefrin meningkatkan kontraksi saluran pencernaan. Norepinefrin juga meningkatkan pelepasan glukosa dan menekan neuroinflamasi, meningkatkan tekanan darah dengan cara meningkatkan tegangan otot. Inilah tanda-tanda dari yang namanya adrenal fatigue syndrome. Ya, jadi Anda lihat di sini bisa banyak kehilangan rambut, botak, bisa menimbulkan gangguan ingatan, bisa menimbulkan peningkatan penyakit-penyakit respirasi, bisa meninggalkan gangguan terjadinya palpitasi pada jantung, dia menimbulkan kulit yang kering, ya. Kemudian dia juga mempengaruhi usus, dia mempengaruhi gangguan lambung, dia mempengaruhi juga tendensi beratnya tubuh, menjadi gemuk, nyeri pada tulang belakang, dan juga ketidakmampuan mengingat. Jadi inilah efek daripada terlalu lelahnya kortison yang begitu banyak dikeluarkan oleh karena kehidupan kita yang terlalu cemas, jarang sekali membuat kesenangan pada tubuh. Jadi apabila kita hendak menghindari stres, secara psikologis dapat mengurangi stresor, yaitu dengan cara memacu adrenal gland untuk bisa menghasilkan kortisol, sehingga demikian kalau tadi bisa mengurangi gangguan dari tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi gangguan stres tadi atau akibat-akibat jelek dari stres. Ini gambaran lagi. Jadi ada kapsul, ada korteks, dan korteks ada zona glomerulosa,
ada fasciculase, ada reticularis, dan ada medula. Semuanya mengeluarkan hormon yang tadi telah kita bahas bersama, yaitu mineralokortikoid hormon. Hormon ini membantu mengontrol homeostasis elektrolit dan cairan yang namanya aldosteron, terutama ion natrium dan ion kalium. Di antaranya yang termasuk hormon ini adalah aldosteron, deoksikortikosteron, kortikosteron, 9-alfa fluorokortisol, kortisol, dan kortison. Jadi ada 5 atau 6 macam atau 6 jenis. Sedangkan glukokortikoid hormon adalah grup hormon yang sangat berkaitan untuk terjadinya metabolisme organik yang normal dan daya tahannya terhadap stres. Glukokortikoid hormon tadi di dalamnya terdapat kortisol, kortikosteron, kortison, prednison, metilprednison. Sedangkan adrenal androgen ini adalah steroid yang bisa menimbulkan gangguan seperti kerja testosteron karena dia bisa bersintesa adrenal hormon tadi bisa dari asetat bisa menjadi kolesterol, kolesterol menjadi pregnolon, pregnolon bisa menjadi kortisol dan androgen atau progesteron atau aldosteron. Aldosteron sangat penting adalah hormon dari korteks adrenal yang terletak pada lapisan zona glomerulosa yang sekresinya tiap hari 150 mikrogram per hari, sedangkan kadar plasmanya normalnya 6 nanogram per 100 ml. Jadi kondisi emosi, stres, trauma, dan pengaruh daripada ritme sirkadian akan mempengaruhi hipotalamus melalui pineal body tadi ya, menimbulkan releasing hormon yang namanya corticotropin releasing factor. Kemudian memacu hipofisial lobus anterior untuk mengeluarkan adenocorticotropic hormon hingga memacu korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol. Karena penyakit yang namanya Cushing disease ditandai dengan kondisi hiperglikemi, perubahan kepribadian, wajah yang merah, ya, kemudian gangguan instabilitas pusat saraf, juga tampak wajah yang gemuk, munfish, ya, retensi cairan yang ada pada lengan, cairan ekstremitas anggota tubuh yang kurus, serta di sini adanya garis-garis pada perut yang namanya stria. Ya, kemudian di sini juga gambaran seperti pada wanita amenorrhea, adanya keluarnya rambut-rambut yang namanya hirsutism, dan juga kulit yang tebal serta kaki yang mudah luka, ya, atau terjadi osteoporosis dan juga menimbulkan fraktur pada tulang. Ya, bisa deposito lemak pada perut dan pada punggung leher, dapat juga menimbulkan wajah yang merah, mudah terkena infeksi, dan kadangkala pada laki-laki timbul kayak susu yang namanya ginekomasti. Ginekomasti adalah susu yang ada pada laki-laki. Ini namanya Cushing disease karena gangguan adrenal tadi. Demikian paradigma mengenai adrenal gland secara sepintas yang bisa melihat bahwa meskipun kelenjar ini kecil tapi fungsinya banyak dan sangat berpengaruh kepada metabolisme, reproduksi, dan juga kondisi tulang dan otot. Oke, siap Pak Safik ya. Terima kasih banyak. Ya, pemaparan yang luar biasa ya. Jadi jelas sekali teman-teman bahwa ini benda kecil ya, imut-imut, mungil, tapi peranannya itu gede banget ya, peranannya besar sekali ya. Jadi kalau kita bisa paham mengenai benda ini yang namanya kelenjar adrenal atau suprarenalis ini ya, kayak topinya ginjal, anaknya ginjal ini, kita bisa paham tadi ya penjelasannya pengaruhnya besar untuk tubuh kita ya. Baik, pasti teman-teman sudah punya ini segudang pertanyaan ini dari penjelasan Dr. Syafiq ya, karena kita lihat tadi Dr. Syafiq menjelaskannya dengan
sangat rinci dan juga ada banyak sekali hal-hal yang mungkin dirasa hal yang baru atau mungkin ada istilah-istilah yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Silakan, kalau teman-teman, Bapak Ibu mau bertanya, sekarang boleh bertanya, bisa buka kamera atau bisa buka mikrofon juga untuk unmute-nya ya. Oke, bisa juga pakai chatting untuk bertanya. Tolong tampilkan slide ini fungsi adrenal gland. Sebentar ya, fungsi adrenal gland. Slide ketiga atau keempat saya kira. Ya, sebentar. Terus. Ya, terus. Ya, ini tadi tuh. Ya. Ini singkatannya. Dari penjelasan saya. Ini skemanya. Ya. Dari korteks, dari medula, hormonnya apa saja. Silakan bertanya. Oke, teman-teman silakan bertanya nih. Ini ringkasan atau summary dari fungsi adrenal gland atau kelenjar adrenal ya. Silakan kalau mau bertanya ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, langsung. Langsung ya Pak. Fungsi kelenjar adrenal ini begitu luar biasa, banyak sekali walaupun kecil. Ya. Jadi ini tadi ada Pak dokter bilang itu dia bisa mengecil atau atrofi itu disebabkan karena apa, dokter? Ya. Terus untuk kita menjaga agar dia itu tetap sehat tuh seperti apa, dokter? Terima kasih. Jadi pada orang yang terlalu banyak stres seperti orang-orang modern itu saya lihat pada mayat, karena saya kan sudah kami jadi membuka mayat, ternyata kelenjar anak ginjalnya itu makin kecil. Nah, kalau anak ginjalnya makin kecil, manusia mudah sakit atau fragil, mudah pecah. Nah, mengapa kecil? Karena kita kadang-kala mengonsumsi obat yang namanya kortikosteroid atau kortisol. Karena obat ini di kalangan dokter namanya obat dewa. Jadi orang kalau disuntik kortisol, meskipun kondisinya dalam kondisi payah, dia akan tampak segar kembali meskipun penyakitnya tidak berubah. Jadi kadang-kala obat ini bisa untuk hapus-hapusan pada keluarga, loh pasiennya sudah ketawa-ketawa, padahal penyakitnya masih ada. Jadi jangan sampai adrenal gland itu menjadi kecil. Maka kita harus menjalani hidup ini dengan sangat cemas, tapi dengan rasa cinta kasih, senang, gembira, positive thinking. Maka adrenal gland-nya akan, dan jangan mengkonsumsi obat-obat yang mengandung kortikosteroid, kayak prednison dan lain sebagainya. Meskipun kalau minum obat itu rasanya badan enak, tapi itu membahayakan. Karena fungsi adrenal jadi tidak kelihatan atau mengurang, sehingga terjadilah atrofi karena tidak digunakan. Jadi gaya hidup yang normal, positive thinking, pikiran yang positif tadi akan mempengaruhi kelenjar adrenal, tidur yang cukup, olahraga yang baik. Ingat bahwa ini semua dipengaruhi juga oleh pineal gland yang kemarin kita bahas. Pineal gland memacu hipotalamus, hipotalamus memacu hipofise, lobus anterior bisa menunjukkan adrenokortikotrof hormon untuk adrenal, dan adrenal bisa mengeluarkan hormon yang dari korteks, apakah dari medula, tergantung dari pacuan-pacuannya tadi. Itu. Bayu. Iya dokter, iya. Berarti memang saling berkaitan sekali ya dokter. Iya, karena tubuh kita itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Jantung tidak bisa bekerja sendiri tanpa paru-paru. Jantung tidak bisa bekerja sendiri tanpa liver. Liver tidak bisa bekerja sendiri tanpa limpa. Limpa tidak bekerja sendiri tanpa ginjal. Ginjal tidak bisa kerja sendiri tanpa paru-paru.
Dan semuanya dikendalikan, diatur oleh otak kita. Jadi kalau pikiran kita negatif, maka pengendali organ-organ vital tersebut bisa kacau dan bisa menimbulkan gangguan di mana-mana. Iya, dokter. Ya, jadi tadi itu karena mengecil itu akibat dari kelebihan obat kimia, juga karena pola lifestyle-nya juga tidak baik ya, dokter. Ya, betul. Maka di kalangan modern dikenal namanya adrenal fatigue syndrome. Sindrom karena kelelahan kelenjar adrenal. Adrenalnya sudah lemes, sudah koyo-koyo, sudah luyu-luyu. Jadi mudah sekali kena sakit, mudah sekali menggangguan metabolisme, kena DM, kena hipertensi, dan lain sebagainya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Kembali. Oke, Bu Ayu, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaannya ya. Oke, saya jadi tertarik dengan tadi obat dewa tadi ya, kortikosteroid ya, Pak Safik ya. Ya. Nah, tadi kan di bagian zona di adrenal cortex itu, zona yang kedua tadi, itu kan ada juga kortisol, ya. Hormon kortisol yang isinya antara lain kan juga kortikosteroid ya, ada prednison dan sebagainya. Ya, maka obat prednison atau obat kortikosteroid karena dia tahu tentang itu, maka dia dibuat di laboratorium, dijadikan obat, dijual belikan agar supaya orang-orang yang sakit parah kalau disuntik itu akan ketawa-tawa, akan senyang dan sebagainya. Ya, itu karena saya sering dengar itu, sering tahu istilah obat dewa itu yang pedang bermata dua itu, bermata dua sekali itu ya. Dan banyak teman-teman tidak tahu bahwa jadi kalau ada jualan puyer-puyer tapi kalau minum itu rasanya badan enak, hati-hati, pasti mengandung prednison atau kortikosteroid. Ya, dulu ada istilah pil kuning teman-teman. Mungkin ingat ya, itu pil kuning itu campurannya salah satunya adalah kortikosteroid itu ya. Itu memang kalau diminum itu sekali minum langsung rasanya seger. Enak, ketawa. Iya. Dan seringkali terlalu banyak. Sampai sekarang tuh masih banyak juga yang tanya-tanya itu, Pak. Ya Allah itu ya. Iya. Diperdagangkan karena kan membuat laris obatnya. Iya, nyaman ya itu, enak langsung ya itu. Tapi ingat akan menimbulkan tadi ada gangguan ya, mamipis, jadi wajahnya jadi bengkak. Ada namanya Cushing syndrome. Jadi kalau sudah kena Cushing syndrome sudah tinggal menunggu SK saja. Ya, hampir semua penyakit tuh misalnya kayak asam urat, terus bengkak, sendi-sendi, kasih kortikosteroid. Ya. Jalan pintas namanya itu. Betul, hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau itu pemberian dari luar, apakah dia menjadi bersaing dengan adrenal sehingga akhirnya adrenal menjadi tidak memproduksi karena dipikirnya ada kortikosteroid dari luar begitu maksudnya? Kan hormon kan dikeluarkan secara ritmis. Pengaturnya siapa? Oleh pineal gland. Ada siang, malah ada bioritme. Nah, kalau kita memberikannya sewaktu-waktu kan tidak benar. Jadi akhirnya adrenal gland tidak berfungsi. Iya. Makin pekok dia karena sudah ada dari luar. Iya, betul. Itu hampir mirip dengan pankreas yang dikasih insulin, disuntik insulin ya, Dok ya? Iya. Menimbulkan insulin resisten. Iya, betul. Benar ya, karena disuntik insulin dari luar, akhirnya pankreasnya jadi pekok ya, jadi nggak produksi insulin atau insulinnya jadi resisten. Insulin ini selalu dihasilkan pada saat stres. Kan ada 3S, stimulan, stres, sugar. Kalau tiga-tiganya keluar, maka kortisol keluar. Kalau kortisol keluar, terjadilah hipertensi. Kalau kortisol keluar, maka hiperglikemi. Terjadilah insulin dan sebagainya. Jadi DM dan sebagainya. Jadi lingkaran setannya di situ. Ya. Oke. Jadi pada intinya hormon-hormon ini harus dikeluarkan, tapi pada ritme tertentu dan jumlah yang tertentu ya, tidak boleh terlalu eksesif. Aksesnya itu pineal, hipotalamus, hipofise, target organ, aksis. Kalau dulu kan hanya hipotalamus, hipofise, adrenal, aksis. Ini saya tambahi pineal, karena pineal ini mengatur clock-nya itu. Betul. Ya.
Jadi dia melalui SCN, suprachiasmatic nucleus, yang namanya master of clock. Kalau hipofise master of gland, kalau SCN master of clock. Jadi dalam tubuh kita sudah ada jam yang mengatur kapan kerjanya jantung, jam berapa puncaknya kerja, dan lain sebagainya. Sehingga tiap-tiap organ punya jam kerjanya masing-masing. Dan bagi seorang dokter, kalau misalnya ada orang malam-malam jam 3 itu datang, itu dia bisa memprediksi ini diagnosanya pasti kolik. Karena pada saat itu ginjal yang paling dominan. Jadi Anda bisa mendiagnosa bergantung pada ritmenya. Nah, pada kedokteran Cina itu digunakannya sebagai 5 unsur. Jadi setiap organ punya jam-jamnya. Pada pesilat juga kita gunakan. Pukullah di daerah dada jam sekian karena jantung dalam kondisi lemah. Sehingga orang cepat mati. Jadi masing-masing punya jamnya, masing-masing punya usianya. Itulah yang diatur Tuhan. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Dan mereka kerjanya tidak sendiri-sendiri, tapi kerja tim yang dipimpin oleh otak. Jadi otak itu adalah pikiran yang memimpin, persepsi yang memimpin, keyakinan, keimanan yang memimpin. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya semuanya gula-gula. Kalau manajernya pasti yakin, karyawannya akan pasti. Tapi kalau manajernya poco-poco, maju mundur, maka karyawannya juga maju mundur dan saya poco-poco. Bisa paham ya, Pak? Ya, jelas sekali, dokter. Pikiran kita sangat-sangat penting. Maka Tuhan selalu mengatakan, wahai manusia, kuatkan keimanan kamu. Perbaiki perilaku kamu dengan keimanan kamu yang kuat, iman, imun, aman. Nah, begitu, Pak. Ya. Oke, silakan teman-teman lain. Kalau Anda mau bertanya, masih terbuka ruang untuk pertanyaan ini ya. Adrenal gland ya, atau kelenjar adrenal ini ya. Nah, ini menarik sekali ini ya. Oke, silakan. Nah, kalau kembali ke skema itu kan bagian medula itu mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Oke, epinefrin dan norepinefrin. Itu semua akhiran saraf simpatis ujungnya di medula. Sehingga kalau itu ada pacuan dari saraf, selain dari pacuan dari hipofise, kan tadi dia bilang melalui SAM dan melalui hipofise. Jadi ada 2 cara tadi, ya. Melalui pacuan saraf simpatis sehingga terjadi simpatis hipotoni, maka keluarlah norepinefrin dan epinefrin agar tubuh siap untuk fight or flight. Artinya tubuh dalam kondisi siap dalam kondisi siang hari, bukan malam hari. Malam hari itu rest and digest, istirahat dan mencerna. Nah, berarti masalah akan timbul kalau pada malam hari ketika seharusnya parasimpatis yang bekerja malah dipicu adrenal medulanya ini sehingga mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Itu yang jadi masalah ya, dokter ya? Nah ya, karena kan stres itu kan nggak bisa tidur. Orang stres kan nggak bisa tidur. Tapi kalau orang stres bisa tidur, maka dia akan dipengaruhi parasimpatis, dia akan bisa sembuh dari stresnya. Maka pengobatan stres adalah olahraga, mengatur tidur, ya senang-senang, rekreasi dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang sak madyo, lakukanlah segala sesuatu sak madyo. Sedang-sedang saja, nggak usah terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Baik, ini ada yang bertanya dokter lewat WA. Memang tidak langsung berhubungan. Dia bertanya mengenai soal apa masalahnya kalau orang seling buang air kecil atau dalam bahasa Jawanya anyang-anyangan. Ya. Ya, kita ketahui bahwa adrenal tadi kan mempengaruhi reproduksi, juga mempengaruhi otot kerja otot polos ya. Sehingga dengan demikian itu kencing juga bisa gangguan sphincter daripada kencing, maka timbul anyang-anyangan bisa juga.
Apalagi biasanya orang yang anyang-anyangan diliputi dengan rasa ketakutan. Atau ada rangsang dari batu yang ada pada saluran tadi, sehingga timbul anyang-anyangan. Atau ada radang pada saluran tadi, saluran kencing. Ya. Jadi anyang-anyangan itu banyak penyebabnya, tapi hormon dari tubuh akan mengikut menunjang permasalahan yang ada, sehingga dengan demikian terkena imbasnya, sehingga dia mungkin bisa mengeluarkan atau mengurangi pengeluaran hormon, sehingga terjadilah masalah. Terjadilah gangguan homeostasis. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya itu tadi ya dari teman yang bertanya lewat WA mengenai soal anyang-anyangan. Jadi berbagai faktornya ya, tapi tetap berkaitan dengan hormon juga ya. Oke, berarti dokter kalau bicara mengenai HPA aksis atau lebih tepatnya PHPA aksis ya, berarti itu mempengaruhi juga korteks dan medula ya dari adrenal ya. Jadi kalau hidup adalah homeodinamik dan homeostasis. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kemampuan lingkungan dari cahaya, suara, iklim, ya kondisi sinar matahari dan bulan dan sebagainya ke dalam tubuh kita, maka homeostasis organ-organ tubuh kita akan baik. Tapi kalau hubungan kita dengan lingkungan luar jelek, maka hubungan dalam negeri juga jelek. Jadi menteri luar negeri dan menteri dalam negeri. Kalau pineal gland adalah menteri luar negeri, kalau hipofise adalah dalam negeri. Kedua menteri tadi diatur oleh hipotalamus. Ya, wah ini dalam sekali ya teman-teman, bapak ibu ya. Ini dalam sekali ya kalau bicara mengenai soal homeodinamik dan homeostasis tadi, tapi pada intinya itulah intisari dari apa yang selama ini kita bahas. Dalam kedokteran timur itu prinsipnya adalah melestarikan lingkungan ekosistem. Kalau kita melestarikan ekosistem sama dengan melestarikan homeostasis dari organ-organ vital. Jantung, paru, ginjal, limpa, liver, keempat-empatnya bisa dikendalikan oleh otak melalui cara gaya hidup yang baik. Jadi dalam kesehatan yang penting bukan obat, tetapi gaya hidup. Dan gaya hidup menggunakan bukan obat sintetik, tapi obat yang dibuat oleh alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan di dalam ekosistem adalah yang menyerap seutuh-utuhnya energi dari matahari untuk diubah jadi glukosa untuk metabolisme. Tetapi kalau kita makan dari dagingnya ayam, ayam sudah makan tumbuhan, kita makan sesudahnya, maka energi yang ditimbulkan oleh ayam tadi sangat sedikit dibanding dengan. Maka orang dulu selalu memakan banyak sayur-sayuran, rumput laut, dan lain sebagainya sebagai hidangan pemberi energi kepada tubuh. Berarti keserasian hidup dengan alam itu konsep kedokteran timur ya. Oke, wah, padahal sekarang alam justru dirusak ya. Maka manusia itu namanya omnivora, bisa makan tumbuh-tumbuhan, bisa makan daging, bisa makan ikan. Tetapi kalau kita makan daging, namanya kita bodoh. Tapi kalau kita makan langsung tumbuh-tumbuhan, itu berarti kita pinter, smart. Karena energi matahari yang paling gede adalah pada tanam-tanaman. Jadi orang dulu selalu stick dengan sayur-sayuran, dengan tanaman, kadang-kala pakai ikan dan sebagainya sebagai penambah saja. Jadi protein nabati lebih baik daripada protein hewani. Oke ya. Jadi orang-orang yang sekarang hidup vegetarian sebenarnya jadi lebih sehat ya dengan vegetarian begini. Iya. Karena dia paham mengenai ekosistem. Betul. Energi yang paling banyak dari surya diserap oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pitoplankton. Kemudian baru dimakan oleh customer 1, customer 2, customer 3. Lah kita bisa makan plant, bisa meningkatkan customer, dan dengan demikian kita bingung, lebih banyak makan daging tapi kurang sayuran. Nah akhirnya kerja usus jadi jelek.
Sedangkan geligi kita sudah disusun sedemikian rupa agar kita lebih banyak makan sayur-sayuran daripada makan daging-dagingan. Gitu, Pak. Kalau kita makan sayur, kita customer satu sebenarnya ya. Iya, maka gigi kita cocok itu. Oke. Tapi kalau kita terlalu banyak daging, berarti kita ini buas. Iya, betul ya. Tadi bagus tuh teman-teman ya, kalau kita mengembangkan gaya hidup banyak makan sayur-sayuran. Nah, kedokteran timur itu lebih persuasif daripada kedokteran barat. Dia memahami manusia, tubuhnya dan sebagainya, sehingga tubuh selalu menyatu dengan kondisi alam, sehingga kita tetap sehat selalu. Baik ya, ini bagus sekali nih ya. Jadi bagaimanapun kembali lagi gaya hidup itu adalah yang menentukan kesehatan kita ya. Kalau gaya hidup kita sehat, kita punya budaya hidup sehat ya, itu akan mempengaruhi juga kesehatan kita ya. Termasuk dan ya. gaya hidup tergantung kepada kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Dan kebiasaan sangat tergantung kepada persepsi kita, pada keyakinan kita. Kalau keyakinan kita bahwa obat segala-galanya, ya sudah, hancurlah tubuh. Maka ada istilah kemarin KPK ya, KPK. Iya. Jadi teman-teman ingat ya ada istilah KPK. Ya, ada yang ingat istilah KPK? Ibu Ayu ingat istilah KPK? KPK-nya Pak Safik ya. Coba KPK-nya pemerintah ya. Iya. Oke ya. Silakan lagi teman-teman yang kalau mau bertanya. Ya, saya mau nanya Pak Radik. Ya, silakan. Ya. Kan saya pernah lihat video tuh Pak, usus itu banyak cacingnya gitu loh Pak. Ya menurut ceritanya katanya dagingnya membusuk gitu loh Pak. Dicernanya mungkin kurang halus atau bagaimana? Maksud saya gini, dalam kondisi normal apakah memang sebetulnya itu banyak cacingnya atau enggak gitu Pak Safik, lambung dan usus itu Pak? Kan saya pernah bilang, jadi orang hidup itu adalah memasukkan racun melalui mulut, memasukkan racun melalui mata, memasukkan racun melalui telinga, memasukkan racun melalui hidung. Namanya proses intoxication. Nah, oleh karenanya maka tubuh pencernaan liver harus mengadakan detoxification, menetralisir racun. Jadi Tuhan memberikan syahadat, sholat, puasa dan lain sebagainya itu adalah dalam rangka detoksifikasi tubuh. Jadi kalau kita sering puasa, ususnya bersih. Apalagi tiap hari kita puasa, malam hari toh, tiap minggu kita puasa, tiap bulan kita puasa, setiap tahun kita puasa. Jadi demikian puasa itu adalah gaya hidup pengobatan yang paling hebat terhadap saluran pencernaan kita, kerjanya tidak berlebih-lebihan dan hampir semua racun bisa dihilangkan dari tubuh sehingga tidak terjadilah oksidatif stres ataupun peradangan dan sebagainya, atau tidak terjadi mikrobiom dari usus yang mempengaruhi otak sehingga pikiran kita menjadi tidak benar. Jadi manusia tergantung kepada makanannya. Kalau makanannya baik, maka dia baik. Pak, terus yang tadi Pak, yang kayak cacing-cacing itu tuh, itu berarti nggak normal Pak ya? Cacing-cacing itu kan kadang-kadang kan kita disuruh makan obat cacing setahun 2 kali gitu. Karena kan kita makannya kan kadang-kadang kan kita nggak tahu bersih tidaknya. Apalagi zaman sekarang modern, makan asal makan. Tangannya aja kadang-kadang nggak dibersihkan. Jadi bayangkan saja orang yang tidak pernah berpuasa itu tumpukan cacingnya berapa banyaknya. Sehingga kadang-kadang kalau dibuka dalam orang pembedahan itu usus kotor itu kelihatan sekali. Banyak sekali yang berdomisili di usus besar kita.
Oh gitu ya Pak. Berarti Ya. seharusnya memang nggak ada ya harusnya kan Pak? Iya, maka kadang-kadang kita makan obat untuk menghilangkan itu atau puasa. Puasa Senin Kemis itu adalah paling baik. Oh iya ya. Ya Pak Safik. Dan Itu kan saya pernah lihat kan sampai besar-besar gitu loh Pak. iya, iya. Dan juga tolong malam harinya tidur karena tiap malam hari terjadilah rest and digest karena saraf parasimpatis bekerja untuk mencerna dan juga untuk beristirahat. Berarti kalau yang cacing tadi itu tetap penyebab utamanya dari makanan ya Pak ya? Iya, kan dari sayur-sayuran yang tidak bersih. Anda lihat kalau Anda beli apel yang ada dari Alfamart saja itu sudah banyak kelihatannya licin, indah, tapi banyak kimianya yang menutupinya. Jadi pembersihannya juga harus bersih. Jadi sekarang ini zamannya zaman kotor, semuanya serba kotor. Makanan yang ada kelihatannya indah, tapi ternyata banyak sekali. Apalagi makanan yang namanya GMO, genetically modified. Jadi secara genetik dibuat sedemikian rupa, kandungnya lebih besar, warnanya lebih indah, tapi isinya racun total. Itu yang namanya GMO food, melebihi dari junk food. Jadi lebih baik makan dari tanaman yang ditumbuhkan di sekitar rumah kita, kemudian kita godok sendiri, kita cicipi sendiri, itu lebih baik daripada beli yang ada di luaran yang sudah kena debu, sudah kena banyak tangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu, Bu Lian? Ya Pak, ya. Terima kasih banyak Pak Safik. Pak Safik maaf, Ya. itu kira-kira ke cacing-cacing begitu itu, kalau misalnya minum AUT itu ada pengaruhnya nggak sih Pak? Karena AUT kan salah satu fungsinya adalah membersihkan pencernaan. Oh, oke. Oh ya. Oke, siap. Oke, mantap Bu Rian ya. Jadi Ya. AUT bisa membantu juga membersihkan pencernaan kita. Pasti termasuk mungkin Saya bilang mempengaruhi satu juga. untuk semua AUT itu. Tinggal Anda mendalami ilmunya saja. Ngikuti seminarnya dengan sungguh-sungguh dan dipahami. Kalau sudah paham, beritahu pada yang lain, lakukan training pada orang lain. Dengan cara demikian, maka gaya hidup dan gaya hidup berilmu sudah Anda kuasai, Anda akan sukses. Hanya dengan AUT Anda bisa mengobati semuanya, dan Anda dengan cara selalu yakin kepada yang di atas, apapun yang kita upayakan, kalau Tuhan menyembuhkan, maka sembuhlah. Apapun obat yang kita masukkan, kalau kita masukkan dengan WA welas asih, pasti sembuh. Karena healing energy itu datangnya dari rasa welas asih. Itu kuntinya. Nggak usah ngapalin macam-macam obat, macam-macam apa. Selama Anda punya hati yang suci, welas asih, menerapi orang seperti menerapi dirinya sendiri, dan menerapi sebaik mungkin karena dirinya sendiri, maka Anda akan diberi energi penyembuhan. Mungkin secara ilmiahnya nggak jelas, tapi yang jelas orangnya sembuh. Begitu? Tidak selamanya kesembuhan dapat dijelaskan secara ilmiah. Baik Pak, siap. Oke? Terima kasih banyak Pak Safik. Jangan tidak yakin pada yang di atas. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rian untuk pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain, Bapak Ibu mau bertanya. Kita masih membahas topik mengenai kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu kecil ya, seperti topinya ginjal, tapi sebenarnya fungsinya luar biasa ya. Tipis sebenarnya, tapi fungsinya luar biasa gede ya. Bisa mempengaruhi banyak hal dalam tubuh kita ya. Tapi maka saya wanti-wanti jangan suka mengkonsumsi obat hormonal. Karena itu melawan ritme hormonal yang ada dari pineal gland. Iya, master of clock. Ya. Contohnya Pak, ada contohnya nggak Pak? Ya misalnya Anda supaya KB itu ya dok. Ya dok. di umroh supaya nggak men minum obat-obat anti men. Dokter itu kan dokter kalau apa? KB itu loh, KB hormon
Lah iya juga itu juga jelek itu. Hormon kabeh to itu, Dok. Iya. Agar cantik mau disuntik hormon dan sebagainya. Banyak itu. Jangan gunakan hormon. Iya, biar montok juga hormon. Ya biar montok pakai hormon. Akhirnya hor. Mon. Dokter, kalau yang tadi GNO food itu apa tadi panjangannya, Dok? GNO food. Genetically modified organism. Jadi itu dimasukkan rekayasa genetik sehingga lebih besar, warnanya lebih merah, orang memandang ingin beli, tapi dia dalamnya racun total. Oh iya. Yang sekarang orang banyak bikin buah itu, buahnya merah, terus manis, terus ya. Alfamart, Super Endo sudah ada itu GMO. Yang tampak dan ayu-ayu itu tidak seperti ayu. Itu GMO itu. No, kalau ayam yang dibuat dalam waktu hanya 21 hari ayam itu gede-gede. Nah, itu juga GMO juga. Iya, hati-hati. Berarti lele Dumbo juga GMO ya? Iya, maka lebih baik lele Dumbonya sendiri daripada beli di Alfamart. Itu sudah bisnis. Kalau di rumah bismillah. Kalau di Alfamart bisnis. Untuk ke bisnis pakai bis kota. Tapi kalau untuk alam sekitarnya pakai bismillah. Itu ternyata itu sederhana. Dibuat kompleks oleh orang-orang barat. Orang timur selalu wong urip gampang, kok diangel-angel. Sing penting ojo gotelu, ojo gumunan, ojo gelo, ojo gugup. Don't worry, be happy. Semuanya sudah diatur. Lahir dilahirke, urip diuripi, rezeki direzekeni, mati dipateni. Isane apa? Isane ngikuti apa katanya Tuhan. Sudah selesai. Siapa yang beriman kepada Tuhan pasti sehat. Karena agama manapun selalu kebersihan nomor satu. Kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting. Oke, silakan teman-teman yang lain lagi. Ini topik menarik ini mengenai adrenalin. Saya juga bukan baru sadar ya, baru paham bahwa kortikosteroid itu sebenarnya obat hormon ya, yang sebenarnya dihasilkan juga oleh adrenal ya, dokter ya. Iya. Oh, iya. Pantes dia luar biasa ya, karena memang niru ciptaannya Tuhan ya. Iya. Jadi dokter supaya pasiennya banyak, dia gunakan kortikosteroid. Setiap pasien datang suntik, sembuh, wah hebat. Dokternya top, tapi topnya itu top class. Iya. Karena memburu duit langsung menipu orang, merusak tubuh buatan Tuhan. Ini kan tubuh buatan Tuhan. Merusak tanaman, merusak pohon-pohonan, merusak tubuh, itu kan dosa. The do and the sa. Tapi kalau kita mempertahankan amanat Tuhan ini, mata kita pertahankan supaya melihat yang baik-baik, hidung kita yang membau yang baik-baik, dan sebagainya, itu semuanya kita tetap sehat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi sehat adalah gaya hidup, bukan obat. Ya, cocok benar itu ya. Dan OT adalah gaya hidup, bukan obat. Iya. Kalau minum OT dengan kontinu dan dilakukan dengan cara senang, hati senang, dan tersedia selalu di rumah, apalagi dia juga punya OT simpanan di rumah, ya enak. Iya. Oke. Dokter, kembali ke fungsi adrenal glands ini tadi salah satu fungsinya berkaitan dengan soal seksual ya, dengan itu retikularis itu andro. Memacu maskulinisasi bersifat kelaki-lakian. Jadi kalau androgen ini keluar, maka bisa timbul rangsangan menjadi laki-lakinya lebih maskulin, lebih
kelaki-lakian. Jadi kalau wanita terlalu banyak ini juga nanti tampak kayak laki-laki. Begitu ya. Oke. Sebaliknya kalau seorang pria rusak di sini pada waktu dia masih masa pubertas, berarti mempengaruhi juga sifat sebagai istilah tanda-tanda maskulinnya ya. Ya, maka dia timbul ginekomasti, dia ada susu di dadanya, padahal itu betul ya. Saya pikir hanya berkaitan dengan kan ada juga gonadotropin ya, yang langsung ke alat-alat. Rupanya juga ginjal ada hubungannya juga dengan. Mengapa wanita itu selalu labil? Wanita itu labil karena menghasilkan estrogen. Estrogen itu sifatnya labil. Jadi kalau wanita itu labil jangan diseneni, wanita itu estrogen. Tapi kalau testosteron itu stabil. Maka kalau laki-laki nakal ya itu stabil. Oke dok, tolong diulangi tadi kalau wanita menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Katanya hormon estrogen membuat wanita itu selalu labil dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau laki-laki testosteron das-dos, maka laki-laki itu penjaga atau kepala rumah tangga, KRT, Kanjeng Ratu Tumenggung. Jadi estrogen itu memang hormon yang membuat labil ya? Iya, wanita itu labil. Ya, maksudnya wanita jangan jadikan pemimpin yang gede, kasihan nanti dia tidak mengambil keputusan, muter-muter terus. Mau ngambil begini takut salah, begini takut salah. Maka wanita perlu didampingi oleh laki-laki. Tapi laki-laki yang terlalu berpengaruh juga nggak baik, akhirnya wanitanya jadi koprok. Ya. Harus seimbang, homeostasis, homeodinamik, kan begitu. Makanya kalau berkaitan dengan siklus bulanan wanita, karena ada pengaruhnya dengan estrogen, maka mood atau perasaan juga terpengaruh ya, dokter ya. Ya, maka kalau berkata-kata dengan perempuan harus dengan hati-hati, jangan ceplas-ceplos. Dia sakit hati kacau dia, tidak kacau wajahnya, reproduksinya juga bisa kiste ovari, bisa mioma, bisa seamame dan lain sebagainya. Jangan kau sakiti wanitamu, senyumkan dia. Karena ini titipan Tuhan padamu. Sebagai istri harus dilus-lus, disenangkan. Biar dia reproduksinya hebat, korpus luteumnya gede, sehingga endometriumnya bisa menampung bayi yang gede. Itu. Tapi kalau tertekan, lah endometriumnya tipis. Maka gampang abortus. Nembe berapa bulan, betul, abortus. Padahal gawennya sudah setengah der. Maju mundur. Dokter, kalau wanita yang sudah menopause itu berarti estrogennya sudah berkurang. Iya. Nah, terus ya mengarah ke stabil dong, dok? Ya. Ya, menopausa itu kan ada gejala-gejala lain. Dia mudah worry, mudah cemas. Awalnya. Tetapi Nabi Zakaria kan pernah juga demikian. Loh, kok saya masa dikasih anak, kok saya sudah tua. Loh, Tuhan kan maha berkuasa, tinggal kata, jadilah. Jadi meskipun kamu sudah menopause, kalau ternyata hamil, jangan kaget. Okay? Jangan mempermainkan. Ini kan saya udah menopause, boleh saja silahkan, nggak apa-apa. Tahu-tahu HML, kacau dia. Enggak lah, udah banyak kok. Sudah 7. Ya sudah 7, tapi kan bisa 7 itu kan pitu. Itu kan pitulungan. Bawa menawar pitulungan, Berarti itu kalau itu aksesnya berarti gonad ya, berarti HPG ya, dokter ya, HPG ya, akses ya. Jadi gonadnya bisa testis, bisa ovarium. Kalau ovarium memacu folikel degrad, sehingga terjadilah hormon estrogen. Folikel degrad pecah ovulasi, maka jadilah korpus luteum. Nah, korpus luteum menghasilkan progesteron. Progesteron artinya rahim disiapkan untuk bisa bergestasi, menerima embrio agar supaya bisa tumbuh di dalam rahim. Begitu, Pak.
Kalau ternyata ditunggu-tunggu tidak ada yang berhasil, maka progesteron dan estrogennya rontok menjadilah mensana in corpore sano, menstruasi terjadi. Maka nggak jadi. Oke. Maka suami itu bingung, kok nggak jadi? Ya buat lagi. Berarti siklusnya akan berulang, produksi lagi estrogen, progesteron, berulang lagi gitu ya. Kalau mau membuat anak jangan ditakut-takuti, nikmatin saja, naik turun ke puncak gunung gitu. Dengan hati senang, jangan penuh dengan banyak beban. Wah, nanti kalau punya anak ekonomi saya gimana? Nanti kalau punya anak nanti gimana? Wah, lah jadi. Berarti kadar estrogen dan progesteron pada wanita itu tidak stabil, dia akan sesuai dengan siklus ya, dokter ya? Iya dong. Maka homosiklis, ada siklus biogeochemical, ada siklus sel, ada siklus seksualis, adalah siklus ovulasi, siklus menstruasi, siklus mame, siklus vagina. Jadi yang paling penting siklus ovulasi dulu. Kalau sudah ada estrogen dan progesteron, maka estrogen bisa mempengaruhi siklus mame, bisa mempengaruhi siklus vagina, bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Begitulah Tuhan membuatnya sedemikian rupa indahnya. Ketergantungan satu dengan lain kerja dalam satu tim. Jadi kalau ada dokter jantung itu salah sudah. Karena jantung tidak bisa apa-apa tanpa paru-paru. Jadi dokter dan ahli jantung harus kerjasama dengan dokter ahli paru. Tapi tidak, dua-duanya beda-beda. Mengatakan bahwa manusia yang penting paru-parunya. Yang satu nggak bisa, jantung yang paling utama. Semuanya utama. Kalau naik kendaraan kelas utama. Begitu? Ya, mantap dokter ya. Silakan teman-teman, masih ada waktu beberapa menit ke depan kalau mau bertanya. Ini pokok yang dibahas menarik ini mengenai kelenjar adrenal yang luar biasa ini ya, fungsinya ini ya. Oke. Pak, boleh tanya Pak? Boleh. Tadi belum jelas mengenai itu, ada tulisan yang eicosanoid modulation, itu apa ya dokter? Yang mana? Eicosanoid modulation. Tadi tuh ada tuh skemanya tuh tadi itu. Belum dijelaskan. Vitamin, Bu. Oh, vitamin. Ya. Vitamin ini maksudnya vitamin apa aja gitu? Udah vitamin B12 saya kira. Ada vitaminnya. Terus fungsinya untuk? Jadi kan untuk bisa memperbaiki tulang ya? Ya, tulang, tubuh, dan jaringan. Iya. Terima kasih. Oke, tapi berikutnya Mbak. Jadi kalau ada gangguan pada ginjal itu bisa jadi bukan hanya gangguan untuk fungsi ginjalnya, tapi kalau juga ditanya diem, ke glandula adrenalis juga ya dokter ya. Apa? Nah, maksudnya kalau orang bicara mengenai ini gangguan ginjal, tapi sebenarnya bukan hanya pada ginjalnya sebagai fungsi untuk penyaringan, tapi juga bisa gangguan pada adrenalnya sebenarnya ya. Bahwa regulasi diatur oleh 3 mekanisme. Automatic regulation oleh sitokin, short term regulation oleh neurotransmitter, dan long term regulation oleh hormon. Jadi hormon ini adalah dalam rangka long term menjaga supaya homeostatis tetap terjaga. Jadi hormon ini merupakan langkah terakhir menjaga supaya tubuh sehat. Kalau ternyata hormon ini tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka manusia menjadi SAKIT, sakit. Namun masih dikasih kesempatan. Sakit itu ada fase reversible yang bisa dipulihkan jadi sehat, dan ada fase irreversible. Maka kalau sakit cepat-cepatlah berobat. Jangan terlalu lama ditunda-tunda. Kalau sudah sampai irreversible, maka yang ada tinggalnya fase terminasi, yaitu darmo atau modal atau cacat. Iya. Oke. Nah, tadi di adrenal dipengaruhi oleh
distimulasi oleh dua pathway. Yang satu itu lewat simpatis saraf, yang satu lewat HPA aksis. Jadi kalau yang saraf itu berarti dia short term, kalau yang hormon berarti itu yang long termnya ya? Iya. Oh, oke. Selama menggunakan neurotransmitter artinya short term regulation. Selama menggunakan hormon maka namanya long term regulation. Kalau dalam skema dulu ada 12 mekanisme, tapi 12 tadi bisa disingkat menjadi 3 mekanisme. Jangka panjang, jangka pendek, langsung. Iya, betul. Nah, kalau begitu kita bisa mengerti, dokter, kalau misalnya orang dikejar anjing, misalnya tiba-tiba dia bisa lari kenceng, batu itu pakai short term ya, karena itu pasti pakai saraf ya. Iya. Karena salah satu fungsi orang cemas kan bisa meningkatkan energi Refleks. lewat refleks. Ya. Berarti kan norepinephrine sama epinephrine itu kan salah satunya meningkatkan energi termasuk. Kalau long term kaitannya dengan meditation, berzikir, berdoa, positive thinking itu long term. Iya. Jadi orang yang keyakinannya teguh, dia gaya hidupnya pelan tapi pasti. Tapi kalau orang yang gerusa-gerusu pakai neurotransmitter, pakai refleks, ada orang marahi langsung kita pukul, kita marahi. Nah, itu refleks, tastos. Yang kadang-kala justru memperberat kondisi. Betul. Jadi short term bisa menyebabkan kita terlalu berlebih-lebihan, terutama kalau tidak didasari pada pengetahuan yang benar. Jadi tidak ada pengobatan yang instan. Semuanya tergantung pada berapa jumlah racun yang sudah ada dalam tubuh. Yang kedua, berapa obat yang kita minum itu bisa menyelesaikannya. Kalau pakai tumbuh-tumbuhan, maka timbullah healing krisis. Karena tumbuh-tumbuhan itu kerjanya pelan tapi pasti. Kalau drug selalu langsung jaya. Jurusan tawang mangu. Ya, betul. Oke, menarik gitu ya. Ya, masuk akal. Berarti kalau orang lagi misalnya nih mau ujian, dia cemas, stres, ya ayang-ayangan itu karena memang short term regulation-nya ya berpengaruh ke ginjal. Tadi kan ada hormon yang mengatur elektrolit tadi sehingga itu fungsi ginjalnya jadi bermasalah. Maka orang tua dulu bilang kalau kamu lagi cemas, punjalono ambeka. Dengan mengalukan napas teratur, maka kembali menjadi short term ke long term, gitu loh, Pak. Iya, betul. Sebaliknya kalau orang stres kronis, lah itu jadi long termnya terganggu juga ya akhirnya. Iya, maka dia disuruh yoga, disuruh meditasi, suruh berzikir, suruh berdoa, suruh rekreasi, banyak tidur dan lain sebagainya. Betul, ketawa-ketawa ya, nonton yang lucu-lucu ya, biar happy gitu ya. Iya. Ya. Maka hidup adalah menikmati, bukan menjalani, tapi menikmati. Kalau ketemu Mbak Menik, patenono. Jadi menikmati ya. Ya. Oke. Baik teman-teman, sayang sekali nih waktu kita sudah terbatas. Saatnya kita harus. Apa? Saya tanya dan jawab. Yo, ada usulan teman-teman. Kalau berikutnya mau topik apa ini sudah jelaskan mengenai kemarin pineal gland, dijelaskan mengenai adrenal gland. Kelihatannya tadi nih Pak, yang fungsi siklus seksual itu menarik juga loh Pak. Yang siklus tadi biar mereka jelas dengan tadi ya. Siklus seksualis. Ya, siklus seksualis Pak. Ya, wah, senang banget Wi. Yang tua aja, yang muda ya. Oke, siap. Ya. Siklus seksualis karena iya, oke, baik, terima kasih Dr. Syafiq sebagai narasumber kita yang setia memberikan penjelasan ilmunya kepada kita. Juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah ikut dalam acara kita bertanya. Bertanya itu penting sekali karena itu membantu sharing satu sama lain. Dan terutama terima kasih juga
karena sudah ikut andil dalam acara kita. Kita tunggu kehadiran Anda untuk sesi yang sama pada hari Sabtu depan ya. Juga pada malam hari kita punya presentasi khusus OT di Product Knowledge hari Senin malam, dan untuk marketing plan hari Rabu malam. Kita undang Anda untuk terus hadir, kembali hadir, dan jangan lupa untuk undang juga yang lain-lain untuk bergabung dalam acara Zoom ini. Kita mendapatkan manfaat kesehatan maupun manfaat finansial. Baik, kita akan akhiri acara kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan yel-yel kita supaya kita semangat ya. Anda boleh buka mikrofon Anda. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Apa kabar? Sehat. Sudah minum roti? Pasti. Iya. Oke, mari kita terus maju bersama dengan Oti. Dahsyat. Oke, saya hitung 5. Kita akan tutup Zoom kita. 5. Terima kasih Dr. Safik, Pak 3, Radit. 2, 1. Terima kasih semuanya.